Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajadul wa jamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtada laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari yang dinanti-nantikan di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia, penuh barokah, serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Kita sedih ditinggal Ramadan, dan kita berharap agar Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, lebih baik, penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam hingga pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Karena semua manusia, siapapun ia, seorang presiden, seorang raja, menteri, pengusaha, petani, pegawai, atau pejabat tinggi sekalipun, adalah begitu lemah dan tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jabatan dan kedudukan terhormat yang dimilikinya takkan kuasa menolongnya manakala malaikat maut datang menjemputnya. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk sujud, ruku, dan pasrah kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga kita, harta kita yang kita cintai, jabatan atau apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita dan menjaga kita. Tapi karena kesibukan manusia, karena cinta dan kesenangan manusia kepada dunia, atau karena kelelahan mempertahankan hidup, maka akibatkan kita lupa kepada Allah yang memberikan kehidupan dunia sebagai kenikmatan darinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan terkadang kita tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Kita seperti singa, sudah siap memangsa orang lain. Bila kita atasan, kita bangga dan merasa puas tidak memberikan hak-hak bawahan kita, mengambil hasil keringat mereka, menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit pegawai buruh yang mengorbankan iman demi sesuap nasi. Lupa kepada Allah adalah menyebabkan kita lupa kepada kemanusiaan kita. Bukankah Allah melihat kita yang sudah gelap dengan maksiat, tangan-tangan yang berlumuran dengan dosa,
dan tubuh-tubuh kotor berlumuran dengan noda. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku, sujud di hadapan Allah, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, mengembalikan kita ke fitrah kita, kesucian kita sebagai hamba Allah. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang berbesarkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu, ataupun pada bulan yang lalu, atau bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama keluarga kita, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayangnya. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun kita di kala jatuh, membina dan merawat kita mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak-anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum bibir mereka, yang berkorban membina merawat kita? Mengapa kita menjadi anak yang terbaik? Mengapa hari ini kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan karena sang ibu dan ayah kita yang saling mendoakan kepada kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang barokah ini, khotib mengetuk setiap iman kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh, kita seluruhnya tertolak di hadapan Allah jika ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah. Bagi yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu. Beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Mohon ampun kita kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di Masjid At-Taqwa yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya sholatmu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Infak dan sedekahmu tidak akan pernah diterima oleh Allah jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita. Seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu kenikmatan yang tak terhingga di hadapan Allah. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah, kata Nabi. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan sinis? Karena kenapa? Mungkin harta, mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, mungkin mereka sangat miskin, mungkin mereka seorang penoreh, pakaian mereka kumal, tak pernah diganti, sehingga kita memandang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa hari ini kita menjadi anak-anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, "Ya Rob, jadikan anakku anak yang soleh.
Ya Rob, jadikan anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rob, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah ibunya, ya Rob. Setelah kita menjadi anak yang sukses, dan kita sudah mendapatkan harta yang banyak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang kita setelah sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang kalau kita anak yang sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai pembantu. Tataplah wajah ayah ibu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Waladin min man waladin, kata Nabi. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya, kataballahu lahu hajjan mabrur. Maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya, senyuman yang indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyuman ibu tidak ada bohong di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Kita masih ingat dahulu perjuangan ayah ibu kita. Dikala kita sakit, ibu kita tidak pernah tidur dari pagi kembali pagi lagi, digendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, Ya Rob, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh pengawan oleh anak-anaknya. Ibu kita saat itu sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi masih gelap gulita. Ketika kita lelapnya dalam tidur kita, ayah kita dengan baju yang kumal pergi dengan diam untuk menoreh. Ditorehnya pohon getah itu, setiap tetesan getah yang mengalir, dia selalu berdoa, Ya Rob, ini demi anak dan istri hamba, berkah ya Rob, agar kami bisa bertahan hidup dari tetesan getah ini ya Rob. Ketika di kebun terkadang terluka tangannya, panasnya terik matahari, bercucuran keringat membasahi tubuhnya. Tidak ia hiraukan itu semua, asal anak-anaknya bisa bahagia. Lelah badannya tidak ia ceritakan kepada kita. Ketika sampai di rumah, tapi dia tetap tersenyum, meski dia harus berbohong, takut melihat kita menjadi sedih. Ayah dan ibu sebagai pahlawan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat, jikalau anak yang bandel, yang nakal, sekalipun anak itu ahli dosa dan pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu pencuri, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Cobalah engkau datang kepada pangkuan ibumu. Cobalah engkau datang ke pangkuan ibumu. Coba engkau datang ke pangkuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari bibir ibu? Sabar anakku. Ibu akan tetap mencintaimu dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kanan kiri, tidak menghiraukan malunya.
Dia datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, lamhatul khalisah, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita, ikhlas ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anak-anaknya? Ayah, ibu rela tinggal di gubuk, asalkan semua anak-anaknya tinggal di istana mewah. Oleh karena itu, tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho seorang ibu. Ridho Allah di ridho walidain, wa sukhul fi sibtil walidain. Ridhonya Allah terdapat di ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tuamu. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari ayah dan ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzah. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat yang sangat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, "Ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Rasulullah Muhammad SAW. Seorang anak yang bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan kedua ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan engkau mengatakan fala taqul lauma hubbin. Jangan engkau mengatakan didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kitalah orang tua yang terlebih dahulu yang harus menjadi orang tua yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mari kita kembali ke rumah masing-masing dengan suasana gembira untuk saling memaafkan. Bersimpuhlah di hadapan kedua orang tua untuk meminta maaf dan ridhonya. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, betapapun tingginya pangkat dan jabatan, serta berapapun banyaknya gelar yang tercantum di depan nama kita, tidak akan ada artinya tanpa ridho dari kedua orang tua kita. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu? Rasanya tak cukup waktu untuk menjawabnya. Namun secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Tidak pernah merasa jengkel dan terbebani karena ada cabang bayi dalam perutnya. Ia bersih dari pamrih, tak berharap balasan dari sang bayi yang dikandungnya itu. Sebaliknya, ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan. Dan ibu akan turut bersedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, dan tak akan berpakaian bagus sebelum anaknya berpakaian bagus. Pantaslah kiranya jika air mata seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan bagi anaknya. Sebaliknya, air mata kepedihan seorang ibu karena ulah sang anak akan menjadi laknat bagi seorang anak. Jika ibu menjadi tumpuan hidup, maka ayah pun demikian. Keringat ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal untuk hidup anak dan istrinya. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana.
sementara ia sendiri barangkali tidak pernah menikmati bangku sekolah. Sang ayah akan bahagia jikalau anaknya menjadi seorang yang kaya raya, meskipun ia sendiri hidup dalam gubuk kemiskinan. Pengorbanan ayah juga tidak ada tandingnya. Baginya tidak ada istilah hina dalam menekuni pekerjaannya. Jadi agar seorang anak menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi sayangnya ada sebagian orang yang merasa rendah diri dan hina jikalau keadaan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak peduli lagi akan keadaannya sendiri. Sang ayah tak lagi memperhatikan sehat dan sakitnya, asalkan anak dan istrinya dapat hidup dengan layak. Jika kita hidup dengan penuh kesadaran, maka betapa ayah dan ibu telah mengorbankan segalanya untuk hidup anaknya. Pantaslah jika kemudian Rasulullah menggariskan bahwa ridho dan laknat Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Seluruh hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang penuh barokah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah. Ulurkan tangan kita kepada saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita, handai tolan, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dan saudara lainnya saling mengulurkan tangannya di hadapan Allah, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua belah tangannya berpisah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita dan menjadikan kita yang semua yang hadir di kesempatan yang barokah ini adalah saudara terbaik di hadapan Allah dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti di hadapan Allah. Abirkum aba'akum tadbirkum abna'akum, berbaktilah kepada ayah ibumu, maka insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Siapa hari ini yang anak-anak durhaka kepada ayah ibunya, mohon maaf, jangan salahkan jika esok lusa anak kita durhaka kepada kita. Siapa menantu hari ini yang tidak baik dengan mertuanya, mohon maaf, jangan salahkan jikalau esok lusa kita punya menantu kita tidak baik kepada kita. Karena Allah itu maha adil. Man julima jolima, siapa yang menjolimi pasti akan terjolimi. Dan Allah maha adil. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khotib sampaikan di kesempatan yang barokah ini mengetuk hati setiap iman kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan insyaallah semoga Allah memanjangkan umur kita menjadi umur yang panjang dan barokah dan manfaat. Dan insyaallah kita bertemu di Idul Fitri yang akan datang insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. La
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, hari kemarin mereka masih ada, kami masih bercanda ya Allah. Tawa mereka masih sempat kami dengarkan ya Allah. Kami masih sempat bersolat berjamaah ya Allah. Bulan kemarin, tahun kemarin mereka masih ada di samping kami ya Allah. Dan sekarang telah mendahului menghadapmu ya Rabb. Ya Rabb, hamba memohon agar kiranya kami melaksanakan puasa tahun depan, karena kepadamu lah kami memohon ya Rabb. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, kami hambamu yang lemah dan kerap kali tak berdaya oleh bujukan setan, sehingga bergemilang dosa dan kesalahan. Pagi hari ini di tikas dan sajadah ini kami ya Rabb, kami bersujud dan bersimpuh di bawah buli kebesaran ya Rabb. Allahumma ya Rabbi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Tapi kami sadar ya Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati mereka ya Rabb. Kerap kali kami membentak mereka dengan meneteskan air mata mereka ya Rabb. Sungguh begitu besar dosa dan kesalahan kami kepada mereka. Karena itu ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kasihinilah kami ya Allah. Terimalah segala amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di sisimu sebagai golongan orang-orang yang beruntung ya Allah. Allahumma ya Azza wa Jalla, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa umur kami ya Allah, agar kami dapat menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Mu, agar kami dapat senantiasa berserah diri dan berjuang di jalan-Mu yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya ampun ya Ghaffar, ampuni kami. Engkau yang maha mengerti tentang kami ya Allah. Tubuh kami kotor penuh dengan dosa, hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang meluburi tubuh ini ya Allah. Hapuskanlah ya Allah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, duhai Zat yang maha pengampun, kami datang kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu ya Rabb. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah dan taufik-Mu ya Rabb. Gantikan ya Allah, ampuni dan selamatkan kami, ibu bapak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dari segala bala hidup ini ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dekat denganmu ya Allah. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersamamu ya Allah. Kami lelah jauh darimu ya Allah. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina karena tenggelam dalam kesesatanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepadamu. Jadikan sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab denganmu ya Allah. Jadikan amal-amal kami sebagai amal-amal yang tulus hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menjerumuskan kami. Jangan biarkan hawa nafsu membuat kami terperosok dalam maksiat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami para suami yang telah menjolimi istri-istri kami, juga ampuni para istri kami kurang dapat melayani keluarganya ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga kami ya Allah. Ampuni kami
Kami kurang bisa untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah, untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Kami ingin melihat mereka menjadi anak-anak yang soleh. Utuhkan kami di dunia ini, ya Allah. Utuhkan kami di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, muliakan akhlaknya, kuatkan imannya, ya Allah. Berilah kami yang lebih baik daripada yang kami dapatkan. Ya Allah, jangan Engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekerasan dan kekesalan terhadap sesama hamba yang beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan, dan perkelahian dan kedengkian, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mendengar, sayangilah kami, berkahi sisa umur kami ini, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini membawa maslahat bagi orang tua kami, ya Allah, bagi keluarga kami, dan bagi banyaknya umat-Mu di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami, hanya Engkaulah yang Maha tahu sisa umur kami. Panjangkan umur kami, ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami, ya Allah, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga kami, masyarakat kami, ya Allah, bangsa kami, dan utamanya bagi agama yang lurus ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.